Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Ibadah Minggu Jemaat Gemit Lahiroi Tofa, 26 April 2020. Akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yati Pandi Malada STH. Di bawah tema Kemuliaan Kerajaan Mesias. Marilah kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam saat teduh. Panggilan beribadah. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Tapi dalam situasi ini pula, seolah kita manusia yang penuh dengan kesombongan, akhirnya disadarkan bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menyelamatkan dan membebaskan kita dari situasi ini. Mazmur 72 mengatakan, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang akan mampu menyelamatkan kita. Sebab Ia adalah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi pada kita di dunia saat ini. Untuk itu, berserahlah pada Tuhan, sembari menjaga diri kita agar terhindar dari segala macam malapetaka. Sebab Ia akan melepaskan orang-orang yang berseru dan meminta pertolongannya. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan balenya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kebaktian Minggu Paskah yang terjadi saat ini, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal
menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ya, Ya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian minggu ini terambil dari Mazmur pasal 72 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita bersaat teduh sejenak dan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari jurang kecemasan kami memohon kepadamu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bebaskanlah kami dari segala lilitan maut ini ya Allah. Karena kami sungguh percaya kerajaan-Mu adalah kerajaan yang penuh dengan kasih dan setia. Oleh karena itu kami memohon, ampunilah kami ya Allah, dan selamatkanlah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh
Dengarlah berita anugerah Allah. Badai pasti berlalu, langit baru, bumi baru dalam kuasa kebangkitannya. Karena itu janganlah pernah hilang harapan, karena firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang berpengharapan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu pegang teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Kan melindungimu tetap teduh. Umat Tuhan yang terkasih, saya jemput untuk berdiri dan marilah bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan menurut Mazmur 87 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mazmur Bani Korah, suara nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang maha tinggi penegakannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamnya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini, terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita satu hati memohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur kami untuk segala berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari, di mana Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Teristimewa pada kesempatan pagi hari ini, Engkau boleh mengasingkan kami waktu dari segala kesibukan kami untuk beribadah bersama-sama di rumah tangga kami masing-masing. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi sesungguhnya kami menyadari Bapa, siapa kami sebenarnya. Ada begitu banyak kelemahan, kekurangan, dosa, dan pelanggaran, sehingga membuat kadangkala apa yang kami dengar sulit sekali untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus boleh membuka mata hati iman kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan itu dapat dijadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan utus menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus berkati kehidupannya, pakai bibir mulutnya, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Jadikan telinga kami telinga seorang murid yang mau setia dan taat kepada firman-Mu, dan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur di dalam menerima setiap benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun.
Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus jiwa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku dalam kebaktian minggu ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang berada di rumah. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati, salam. Salam. Kita masih beribadah dari rumah sebagaimana anjuran pemerintah dalam rangka partisipasi kita untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19. Untuk sekian kalinya kita diminta untuk kita dapat bersabar. Kita diminta untuk kita dapat bertekun, bertahan di rumah sampai situasi ini terkendali. Walaupun belum ada kepastian kapankah serangan virus ini dapat berakhir. Tetapi saudara-saudara, marilah kita tidak usah berandai-andai. Kita tidak usah berandai-andai tentang hal itu. Marilah dengan rela kita bergotong royong untuk berjuang bersama-sama sambil membangun harapan dalam Tuhan bahwa badai pasti berlalu. Bahwa Tuhan berkuasa untuk memerintah agar badai menjadi teduh. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pandemi sebetulnya bukan hal yang baru. Kita mungkin pernah mendengar tentang pandemi yang pernah melanda dunia.
seperti kolera, pes, cacar, yang juga merenggut jutaan manusia. Sebagai umat Kristiani dalam Alkitab, tertulis berbagai bencana dan tulah. Alkitab bercerita tentang air bah pada zaman Nuh. Juga kisah Sodom dan Gomora. Atau kisah tulah di Mesir. Namun saudaraku, sebagai manusia yang hidup di abad 21 ini, kita diperkenankan Allah untuk mengalami suatu peristiwa pandemik. Oh, kita tidak lagi mengetahui pandemik dalam tulisan-tulisan sejarah. Tetapi kita mengalami sendiri bagaimana bahaya pandemik itu mengancam kehidupan kita. Tuhan memperkenankan kita untuk merasakan bahwa betapa dahsyatnya pengalaman iman saat ini. Bahwa dunia yang hebat dengan berjayanya ilmu dan teknologi, ternyata kini begitu rapuh, tidak berdaya, dan dilumpuhkan oleh serangan virus yang tidak kelihatan ini. Di pihak lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, pandemik ini memperhadapkan manusia pada ujian yang sungguh berat. Iman kita diuji, kesabaran kita diuji, berapa besar kita mengasihi sesama saat ini diuji, ketekunan dalam doa diuji. Emosi kita diuji, janji kita diuji, ketabahan hati kita diuji, kerendahan hati kita diuji. Pendekatan tubuh, jiwa, dan iman kita diuji. Dan inilah ujian multidimensi yang membutuhkan ketahanan kita. Demikian pula masing-masing pribadi juga diuji. Keluarga kita diuji. Masyarakat diuji. Gereja diuji. Salah satu ujian yang paling hebat, saudara, dihadapi adalah ujian bagi pemerintah dunia. Sudah lebih dari 200 negara positif terpapar virus ini. Semua pemerintah di dunia mati-matian berusaha melindungi rakyatnya. Mereka berusaha untuk menyelamatkan rakyatnya. Berusaha untuk menyembuhkan dan menenangkan rakyatnya. Negara dalam dasar ideologisnya apa saja, kini berkonsentrasi dan punya fokus yang sama untuk menolong rakyat. Di Indonesia, saudara, selain membuat kebijakan penjarakan sosial dan fisik, berulang-ulang kali Presiden Jokowi mengajak kita semua untuk bagaimana kita dapat membangun solidaritas, untuk bagaimana kita dapat membantu dan juga kita dapat menolong sesama kita. Pemerintah pusat maupun daerah-daerah mengalokasi ulang anggarannya untuk mencegah dan mengenai dampak dari COVID-19. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, pemerintah menyiapkan 405 triliun rupiah untuk menangani COVID-19. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun sampai ke daerah-daerah, sungguh serius dengan segala keterbatasan, berusaha menyelamatkan rakyat. Namun saudara-saudara, apakah itu semua sudah cukup?
sebagai orang beriman, semua upaya pemerintah itu jika tanpa ditopang oleh kekuatan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara, maka usaha itu akan sia-sia. Karena selain usaha manusia, sandaran kita hanya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, minggu ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 72 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 dengan judul perikop doa harapan untuk raja. Doa ini merupakan doa Daud untuk anaknya Salomo. Daud sungguh mempersiapkan suatu generasi kepemimpinan bagi anaknya. Dari sudut lain, saudara, Daud sebagai seorang ayah, ia bertanggung jawab atas kekuasaan yang Allah anugerahkan kepadanya, dan kini harus diwariskan kepada keturunannya. Doa ini juga terkenal sebagai doa untuk raja. Sebagai suatu ajakan Daud kepada bangsa Israel untuk selalu membawa pemerintah dan pemimpin mereka di dalam doa, dalam suatu keyakinan bahwa jika rakyat menyokong pemerintah dalam doanya, niscaya pemerintahan berlangsung dalam kehendak Allah dan rakyat akan menikmati keadilan dan kesejahteraan yang melimpah. Saudara-saudaraku, pemerintah yang baik akan terwujud jika ada dukungan doa dari warganya. Itulah dimensi spiritualitas dari pemerintahan. Pemerintahan yang berdiri di atas kuasa Allah. Saudaraku, jika kita membaca Mazmur 72 sebagai doa harapan untuk raja, kita dapati ada 5 pokok doa. Yang pertama, saudara, kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, berisi tentang permohonan agar kekuasaan raja secara turun-temurun berdiri di atas keadilan. Pemerintah yang adil adalah pemerintahan yang melandaskan kekuasaan di atas hukum Tuhan. Hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan. Sebab jika kekuasaan sebagai panglima, maka akan melahirkan penindasan, akan melahirkan diskriminasi, akan melahirkan korupsi. Pokok doa yang kedua, yaitu permohonan agar pemerintah bekerja melahirkan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan sebagaimana kita lihat dalam ayat yang ke-7. Di situ dikatakan kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah-limpah. Pokok doa yang ketiga, saudara, doa khusus untuk kepemimpinan raja yang memihak pada kaum lemah, kaum tertindas, sakit dan miskin. Pola kepemimpinan raja harus berpusat pada kepedulian pada orang-orang kecil dan marginal. Pokok doa yang keempat, Daud memohon agar bangsa Israel senantiasa mendoakan bagi keselamatan pemimpinnya. Mendoakan agar pemimpinnya dihormati dan disayangi rakyat
Sebagaimana kita lihat dalam ayat yang ke-17 yang mengatakan biarlah namanya tetap selamanya dan dikenal selama ada matahari. Pokok doa yang terakhir atau yang kelima. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentang doa syukur dan pujian kepada Tuhan Allah. Saudara, biarlah pemimpin selalu memuliakan Tuhan. Sebab terkadang pemimpin yang terkenal dan masyhur bisa lupa Tuhan. Dia dipuja dan memuja dirinya. Sehingga kekuasaannya berlangsung untuk kemuliaan diri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati, 5 pokok doa ini sangat relevan dengan kondisi kekinian. Dalam menghadapi situasi dunia yang saat ini mencemaskan, kita semua diajak untuk mendoakan pemerintah kita. Sebab ketika rakyat mengalami tekanan dampak negatif akibat pembatasan sosial, seperti kehilangan kerja karena PHK, penghasilan berkurang, kemiskinan bertambah, dan pengangguran meningkat. Maka dalam situasi tersebut kita mudah marah bahwa pemerintah lambat, tidak becus dan sebagainya. Padahal saudara-saudara, situasi bukan hanya dialami Indonesia, tetapi seluruh dunia. Karena itu pagi ini Mazmur 72 mengajak kita semua untuk bijaksana, untuk mendoakan pemerintah agar mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kebijaksanaan, mereka diberikan kemampuan untuk mencari solusi terbaik menolong rakyat di tengah-tengah ancaman virus ini. Saudaraku, pemerintah kita sementara berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa warga negara sekaligus menyelamatkan ekonomi. Ini situasi yang sulit. Dan Mazmur 72 mengingatkan kepada kita bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong pemerintah kita untuk membawa negara dan dunia kita keluar dari lubang kesulitan. Kita juga mau sehati, saudara. Kita mendoakan tenaga kesehatan yang berada di garis depan perang melawan virus corona. Ada sekitar 30 dokter dan 14 perawat di Indonesia yang meninggal sebagai risiko merawat pasien positif corona. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka memberi diri, meninggalkan keluarga karena diisolasi selama mereka bekerja. Saudaraku, seorang perawat ketika ia akan memulai tugas, ia pamit kepada istrinya, pamit kepada anak-anaknya, pamit kepada orang tua dan keluarga agar berdoa supaya ia bisa pulang dalam keadaan selamat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita merenungkan Mazmur 72 dengan tema kemuliaan kerajaan Mesias. Kita merenungkan tema ini sebagai umat Kristiani
Kita masih berada dalam suasana perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus adalah penggenapan janji Allah yang telah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Yang mengatakan bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jelas saudara-saudaraku, dari penyataan mujizat Kristus di atas, ia ingin mengatakan bahwa tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda kemesiasannya, tanda-tanda di mana kuasa Allah dinyatakan di dalam Dia. Saudara, tanda-tanda tersebut berulang-ulang kali dinyatakan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas 11 ayat yang ke-20. Itu berarti saudaraku, doa harapan kita kepada pemerintah adalah agar kerajaan Allah dinyatakan dalam pemerintahan di bumi. Sehingga genaplah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, Mazmur 72 menjadi dasar bagi kita untuk kita mendoakan pemerintah kita. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita semua umat Kristiani, di mana saja kita berada, marilah secara pribadi, marilah sebagai keluarga, sebagai gereja, kita siapkan waktu khusus untuk kita dapat mendoakan pemerintah kita. Kita bayangkan saudara-saudara, seandainya dunia tanpa pemerintah, apa jadinya? Apa jadinya kita dalam situasi pandemik ini, saudara? Karena itu saya mengajak kita agar siang dan malam kita terus membawa 5 pokok doa sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 72. Agar pemerintah kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Pemerintah kita diberikan kelimpahan, hikmat untuk menciptakan keadilan dan juga menciptakan damai sejahtera. Pemerintah kita dapat memimpin dengan rasa peduli yang tinggi terhadap rakyat yang menderita dampak COVID-19. Kita berdoa saudara. Kita berdoa juga bagi tenaga kesehatan yang berjuang di depan. Hanya pemerintah yang memuliakan dan mengendalikan kuasa Tuhan, itulah yang sanggup membawa dunia ini terbebas dari ancaman mematikan dari virus corona. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama, kita membarui iman percaya dan masing-masing mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah." 1 Petrus 2 ayat 5. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya untuk kami memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati akan persembahan kami ini Tuhan. Baik persembahan berupa nasar, berupa perpuluhan, dan yang kami berikan ini Tuhan, kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan sayang-Mu Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berserah diri kepada Tuhan. Kita membawa segala doa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia, dalam rawa payah, kami mengaku di hadapan-Mu.
bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Ketika kami manusia mengangkat tangan, kami percaya Tuhan berkenan menurunkan tangan melalui pemerintah dunia ini agar kami dapat diselamatkan dari ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus-menerus mendukung pemerintah dengan menaati segala kebijakan agar kami taat bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa pemerintah kami berasal daripada-Mu, dan kami mau sehati mendoakannya. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan di dunia ini. Pemerintah kami di Indonesia, pemerintah kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kota maupun kabupaten. Tuhan berkenan memakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan kiranya mau menganugerahkan mereka hikmat yang berlimpah untuk mengambil berbagai kebijakan, untuk menolong seluruh masyarakat agar terhindar dari ancaman virus ini. Sebab kami sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Mesias yang memegang segala kuasa di dunia dan di sorga, sanggup untuk menolong dunia ini untuk mengatasi segala ancaman virus ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua masyarakat dan keluarga yang mengalami berbagai kesulitan karena kehilangan pekerjaan, karena di PHK, dan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai keluarga. Tuhan kiranya dapat mengetuk pintu hati kami semua untuk saling berbagi. Yang kuat dapat menopang yang lemah. Agar dalam kebersamaan itu nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa, kami mendoakan mereka yang menderita sakit akibat terpapar virus ini. Juga mereka yang dikarantina di rumah karena ODP atau PDP. Tuhan kiranya menolong mereka, berkatilah segala perawatan yang diberikan agar melalui campur tangan-Mu ya Tuhan, mereka boleh dipulihkan. Kami juga mendoakan tenaga medis yang berjuang di garis depan dalam merawat pasien COVID-19. Kami mendoakan bagi keluarga mereka juga. Tuhan kiranya melindungi mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala ancaman virus ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di segala tempat. Khususnya di lingkup gereja Masenyir Timur yang ikut serta menggumuli dan mengambil bagian dalam mencegah dan mengatasi virus ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Lindungilah mereka ya Tuhan. Berkati juga segala pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menolong agar gereja-Mu tetap teguh berdiri, menyampaikan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu
Kami membawa semua jemaat-Mu yang sementara berada di rumah masing-masing, sementara beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan melihat setiap hati umat-Mu yang setia datang kepadamu. Tuhan melihat hati umat-Mu, Tuhan melihat setiap hati keluarga-keluarga yang setia menyembah-Mu. Kami mendoakan bagi mereka ya Tuhan, secara pribadi dan keluarga, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan mau mendengar segala doa dan harapan mereka. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, dan kiranya Tuhan mau dapat menjawab doa mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkati kami. Inilah doa dan harapan kami, dan kiranya kami semua dapat bersatu untuk selalu berdoa sesuai doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah Namamu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya jemput bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing, menghadapi dunia dan segala kegetirannya, perlu kita ingat bahwa Allah adalah penolong yang luar biasa. Ia peduli terhadap penderitaan manusia. Jikalau kita merasa pertolongannya tidak kunjung tiba, ingatlah bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Yang ia minta hanyalah ketulusan dan kesungguhan hati kita untuk meminta pertolongan darinya. Kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Pegang teguh, hatiku berserah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia yang telah menebus kamu dari dosa, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu di dalam persekutuanmu, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan-Mu kami tak miliki. Kami sebut nama-Mu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Sorgawi, padamkan api amarah-Mu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan-Mu kami tak miliki. Kami sebut nama-Mu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Sorgawi, padamkan api amarah-Mu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini.
dan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Sorgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari